Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Lutfia dari Fakultas Psikologi, dan nomor absen saya 22. Saya akan mengumpulkan tugas besar pengganti UTS. Tugas besar 2, maaf. Saya di sini sebagai mahasiswi sarjana reguler 1. Maksudnya sarjana itu reguler 1 ya, kelas A 404 bersama dosen pengampu saya Ibu Kundari. Next. Selanjutnya saya akan di sini menyimpulkan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Mengapa saya memilih topik ini? Karena menarik isi wawasannya pada topik tersebut pada terkait ini, dan menurut saya alur cerita berita ini baik dicerna atau dipahami untuk pemuda-pemudi masa kini. Next. Itu latar belakang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini hampir sudah tidak ada yang menggunakannya dengan benar. Malah sedikit sekali remaja yang menggunakan bahasa Indonesia yang dengan benar. Bahasa gaul di Indonesia pada masa ini mungkin bukanlah suatu hal yang baru dan aneh bagi kita pada zaman ini. Muda-mudi lebih suka memakai bahasa yang gaul daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, terlepas dari alasan-alasan yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja, bahasa gaul ini bahkan bisa sangat mendarah daging di suatu daerah. Misal DKI Jakarta. Kita semua tahu bahwa Jakarta sudah lama menjadi trend center banyak muda-mudi dalam berbahasa gaul. Next. Selanjutnya, tujuan fenomena ini ternyata tidak hanya merambah daerah metropolitan, bahkan kota-kota besar pun ikut merasakan atmosfer fenomena ini. Bahasa gaul ini biasanya dibawa oleh orang Jakarta. Menurut survei yang saya lakukan, menurut survei yang saya dapat lihat, itu bukan lakukan ya. Dari 5 orang yang berasal dari daerah ibu kota, ada 4 orang yang menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa kesehariannya. Selanjutnya, pembahasan. Lingkungan sangat mempengaruhi penggunaan bahasa sehari-hari kita di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan bermain, dan forum-forum lainnya. Banyak sekali pengucapan yang salah dan menjadi kebiasaan di kalangan. Misalnya dengan mencampurkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dan dicampurkan lagi dengan bahasa Betawi. Contoh, gue lagi OTW nih, kamu di mana? Menurut mereka, bila orang asing saja melakukan hal ini, berarti hal ini sudah mendunia dan keren jika dilakukan oleh mereka itu ya. Bisa dikatakan juga ini adalah faktor psikologi. Ada juga karena bahasa campur lebih mudah diucapkan dan lebih familiar. Tidak perlu belajar khusus untuk bisa berbahasa campur gaul ini. Namun menurut saya faktor psikologi lah yang paling mempengaruhi percampuran bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada bahasa gaul ini disebutnya bahasa prokem Indonesia, yang khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa prokem Indonesia atau bahasa gaul Indonesia ini yang berkembang di Indonesia lebih dominan dipengaruhi oleh bahasa Betawi yang mengalami penyimpangan pemakaian kata oleh kaum remaja Indonesia yang menetap di Jakarta. Nah, contohnya ada deh atau dah. Itu keterangannya, coba dulu deh, intinya gitu ya. Tidak menggunakan tonasi pertanyaan. Bagaimana kalau dicoba dahulu? Besok pagi aja deh. Atau bagaimana kalau besok pagi saja? Saya mau lagi deh. Saya mau lagi. Yang biru itu deh. Saya mau yang biru itu saja. Begitu. Kedua, dong. Partikel dong digunakan sebagai penegas yang halus atau kasar pada suatu pernyataan yang akan diperbuat. Tentu saja, sudah pasti dong. Sudah pasti atau tentu saja. Mau yang itu dong. Tentu saja saya mau yang itu. Nah, kita ada kok. Kata tanya pengguna kenapa atau kamu. Kok kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat?
Maksudnya, kok diam saja? Kenapa kamu diam saja? Kok dia mukanya masam? Kenapa dia mukanya masam? Kok aku tidak percaya kamu? Kenapa aku tidak dapat mempercayaimu? Selanjutnya ada yang 4, itu contoh si. Karena dia serakah sih. Karena dia serakah. Dengan kata terlambat dan ekspresinya misal gini, karena kamu datang terlambat. Next. Kesimpulannya adalah masalah utama yang kita hadapi dalam budaya pencampuran dua bahasa ini adalah masalah psikologi. Maka cara yang paling ampuh adalah memperbaiki pengertian kepada para remaja bahwa berkomunikasi dengan bahasa seperti itu adalah sia-sia dan tidak berguna, karena bukanlah bahasa standar, sama saja seperti preman-preman yang biasa menggunakan bahasa-bahasa yang mereka buat. Selanjutnya ada cara ampuh yang lain adalah dengan memunculkan budaya berbahasa Indonesia yang sesuai agar menjadi kebiasaan sehari-hari. Ini seperti yang dikatakan Pak Amir kepada pemerintah lewat tulisan beliau dalam menanggapi masalah yang terjadi di Indonesia. Maka dengan budaya yang baik pasti akan bisa berubah walaupun butuh waktu yang sangat lama. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.